KPU Bojonegoro temukan ratusan surat suara pemilu rusak. Bawaslu Tuban temukan ratusan calon KPPS masuk keanggotaan parpol. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro melakukan sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024. Hasilnya, petugas menemukan ribuan surat suara rusak. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah, mengingat proses sortir dan pelipatan surat suara masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bojonegoro menemukan ratusan surat suara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bojonegoro yang rusak. Hal tersebut ditemukan usai KPU Bojonegoro melakukan pelipatan dan penyortiran dari dua jenis surat suara tersebut. Terdapat sedikitnya 728 surat suara DPD RI dan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang mengalami kerusakan. Ketua KPU Bojonegoro Fathur Rahman mengungkapkan KPU Bojonegoro telah menerima seluruh logistik keperluan pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, baik bilik suara, kotak suara, surat suara maupun logistik lainnya. Fathur menambahkan untuk pelipatan atau penyortiran surat suara DPD RI dan DPRD Kabupaten Bojonegoro telah selesai. Sementara ratusan surat suara yang ditemukan rusak terdiri dari 580 surat suara DPRD Kabupaten dan 148 surat suara DPD RI. Kerusakan mulai dari robek, tinta buram hingga berlubang. Selanjutnya surat suara yang rusak itu akan dibuang. Sementara jumlah total kerusakan akan diklaimkan ke KPU Provinsi agar segera diganti surat suara yang baru. Dan sama yang satunya apalagi tadi dimulai kapan? Itu dimulai kemarin. Sudah dimulai? Ya, sudah dimulai 1 hari kemarin, 2 hari ini. Dan kami target nanti proses semua jenis pelipatan itu sampai maksimal tanggal 20. Hasil sortir dari surat suara DPD dan DPRD gimana Pak? Apa ada ditemukan kerusakannya? Ya, ada beberapa yang masuk kategori rusak gitu kan. Semisal mungkin ada tinta yang buram atau tinta yang berabul atau yang mungkin ada yang robek, seperti itu kategori rusak. Dan itu nanti kita simpan, kita hitung dan kita minta klaim ya. Kita ke provinsi atas kerusakan itu dan nanti kita minta penggantinya dan yang rusak nanti kita musnahkan. Diketahui saat ini KPU Bojonegoro masih melakukan proses penyortiran terhadap surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPRD Provinsi. Kemudian jika semuanya telah selesai akan segera didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK agar dilanjutkan ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS masing-masing desa. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban menemukan ratusan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS masuk keanggotaan partai politik. Temuan ini setelah Bawaslu setempat bersama jajarannya melakukan pengecekan NIK calon KPPS di website Sistem Informasi Partai Politik milik KPU. Rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilu serentak 2024 di Kabupaten Tuban tidak berjalan mulus. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat menemukan ratusan calon anggota KPPS masuk ke anggotaan partai politik. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban Muhammad Sudarsono mengatakan temuan tersebut setelah jajaran Bawaslu setempat melakukan pengecekan satu persatu nomor induk kependudukan calon anggota KPPS di website Sistem Informasi Partai Politik milik KPU. Hasilnya ditemukan sedikitnya 329 calon anggota KPPS yang masuk DNA partai politik. Calon anggota KPPS tersebut berasal dari sejumlah desa yang ada di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban.
Ratusan calon anggota KPPS tersebut namanya masuk sebagai anggota berbagai partai politik peserta pemilu 2024 maupun partai politik yang tidak lolos verifikasi pada pemilu 2024. Atas temuan ini, Bawaslu Tuban langsung menyampaikan kepada KPU Tuban agar melakukan tindak lanjut sebelum calon anggota KPPS tersebut dilantik. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran kami di Panwascam, kami telah menemukan ratusan calon anggota KPPS terdaftar sebagai anggota partai politik. Itu bahasanya seperti terdetek di DNA Parpol. Itu diketahui dari mana itu? Itu dari hasil pengawasan yang kita lakukan karena kita cek NIK masing-masing pendaftar dan akhirnya ditemukanlah nama-nama tersebut sebagai anggota partai politik. Sesuai tahapan dari KPU Tuban, rekrutmen KPPS tersebut dilakukan mulai 11 Desember 2023 lalu. Sementara KPPS akan ditetapkan dan dilantik pada tanggal 24 Januari dan 25 Januari 2024 mendatang. Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, oknum aparatur sipil negara atau ASN Pemkab Ngawi yang memberikan dukungan pada salah satu calon lewat komentar di akun media sosial dinyatakan terbukti melanggar netralitas. Hal ini mendasar hasil keputusan rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Ngawi. Oknum aparatur sipil negara atau ASN yang tak lain adalah Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Dispora Ngawi terbukti melanggar netralitas dalam pemilu 2024. Hal ini berdasar hasil rekomendasi Bawaslu Ngawi yang nantinya akan disampaikan pada Bupati Ngawi. Ketua Bawaslu Ngawi, Yohanes Prabda Vidya Kusdanarko menjelaskan berbagai tahapan mulai penelusuran dari hasil laporan masyarakat, selanjutnya permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap oknum ASN yang bersangkutan serta Kepala OPD dan staf Dispora juga telah dilakukan. Dugaan pelanggaran oknum ASN atas komentar di aplikasi media sosial yang mendukung salah satu pasangan cawapres. Dari hasil semula proses dan tahapan yang telah dilakukan dan rapat pleno, maka disimpulkan oknum ASN tersebut terbukti melanggar netralitas. Mendasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN pada pasal 24 ayat 1 huruf D. Maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan pada Bupati Ngawi sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Ngawi untuk menindaklanjutinya. Kami menyimpulkan bahwa temuan pelanggaran netralitas ASN nomor 001-Kap-TNgawi-Kap-12/Romawi 12/2023 terbukti sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 24 ayat 1 huruf D. Dan berdasarkan keputusan tersebut, kami merekomendasikan meneruskan pada Bupati Ngawi sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Ngawi sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 29 ayat 1 huruf E untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ngawi. Kemarin bukti yang menguatkan itu apa Pak untuk pelanggaran? Bukti-bukti nanti sebagai pelengkap kita juga akan lampirkan antara lain screenshot bentuk dukungan dan akun yang sudah kami periksa dan sudah menjadi bagian substansi dari pemeriksaan dan itu kami nyatakan ada pelanggaran. Yohanes menambahkan terdapat beberapa bukti yang menguatkan jika oknum ASN tersebut melanggar netralitas, yakni diantaranya screenshot komentar dukungan, akun media sosial yang telah dilakukan pemeriksaan serta jejak riwayat akun tersebut yang memiliki kecenderungan memberikan dukungan pada salah satu paslon. Bentuk dukungan sendiri juga berupa like atau menyukai. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Persela akan memaksimalkan laga home melawan FC Bekasi City. Informasinya saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Pasca bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Malut United pekan lalu, punggawa Persela Lamongan menggenjot latihan. Pada laga Sabtu besok, punggawa Persela akan menghadapi FC Bekasi City di Tuban Sports Center. Pasca bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Malut United pekan lalu, penggawa Persela langsung menggenjot latihan di lapangan Gajah Mada Kabupaten Lamongan Rabu sore. Laskar Joko Tingkir memaksimalkan porsi latihan menjelang laga lanjutan laga 2 melawan FC Bekasi City yang akan digelar di Tuban Sports Center Sabtu besok. Dalam latihan ini, pelatih Persela Lamongan Jajang Nurjaman memberikan porsi latihan lebih untuk pemain inti, sementara pemain cadangan juga berlatih dengan pengawasan langsung dari sang pelatih. Jajang Nurjaman mengatakan pemain Persela diwajibkan latihan lagi sebagai persiapan dan evaluasi. Dia menginginkan agar laga home nanti menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan pemain untuk mengamankan poin penuh. Pelatih yang pernah membesut Persib tersebut juga mengungkapkan dari pertandingan perdana kemarin banyak pembelajaran untuk Persela. Selain itu, ia juga menilai keempat tim di grup Y memiliki kekuatan berimbang. Saya pikir saya kurang setuju ya disebutkan gagal, karena memang target kita 3 poin. Tapi pertandingannya begitu ketat, kemudian kita punya semangat tinggi mendapat 1 poin yang patut kita syukuri. Ya, yang pasti kita yang harus itu meraih 3 poin setiap pertandingan kandang. Ya, kalau di tandang itu saya pikir target maksimalnya 3 poin. Tapi kalaupun tidak dapat 3 poin, 1 poin saya pikir harus kita syukuri. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Sementara itu, datangnya musim penghujan membuat unit transfusi darah PMI Bojonegoro menyiapkan sedikitnya 40 kantong darah setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus demam berdarah yang terjadi di wilayah setempat. Memasuki musim penghujan, unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro mulai mengantisipasi adanya lonjakan permintaan darah khusus untuk pasien kasus demam berdarah. PMI setempat setiap harinya menyiapkan sedikitnya 40 kantong darah trombosit untuk pasien demam berdarah, masing-masing untuk golongan darah A, B, AB hingga golongan darah O. Kepala Unit Donor Darah PMI Bojonegoro Dr. Imam Sutrisno mengatakan mulai awal Januari 2024 hingga sekarang pihaknya sudah mengeluarkan sedikitnya 60 kantong darah trombosit. Padahal pada bulan biasa permintaan darah trombosit dari rumah sakitnya hanya sekitar 5 kantong per hari. Permintaan darah trombosit untuk kasus demam berdarah tersebut mulai meningkat sejak bulan Desember 2023 lalu. Pada bulan tersebut, PMI Bojonegoro mencatat mengeluarkan sedikitnya 108 kantong darah trombosit. Imam Sutrisno menambahkan permintaan trombosit untuk setiap pasien demam berdarah berbeda-beda, antara 4 hingga 10 kantong darah. Tak hanya melayani permintaan pasien dari rumah sakit di Bojonegoro, PMI setempat juga melayani permintaan darah dari pasien rujukan asal Tuban hingga Lamongan. Untuk stok trombosit kita selalu ready, jadi memang kita sudah memperhitungkan setiap hari itu paling tidak harus ada minimal pergolongan darah itu 10 pergolongan darah, sehingga kurang lebih total kalau hari ini kurang lebih ada 40 atau 30 kantong trombosit. Untuk permintaan sendiri itu melayani di rumah sakit Bojonegoro atau mungkin wilayah sekitar juga, Pak? Kita melayani semua rumah sakit. Jadi kebetulan di daerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro yang selalu ready trombositnya itu di Bojonegoro. Sehingga rumah sakit Tuban itu kadang-kadang minta bantuan ke kita untuk minta trombosit. Untuk saat ini permintaannya trombosit sudah sekitar berapa, Pak, di Bojonegoro sendiri? Per tanggal 13 ini kurang lebih ada 60 kantong sudah keluar. Karena satu pasien kan butuhnya pasti lebih dari 1 kantong, bahkan sampai 10 kantong. Untuk menjaga stok darah agar tetap aman, UDD PMI Bojonegoro bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk upaya donor darah jemput bola. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, seorang sopir nekat menggelapkan truk tronton milik perusahaan tempatnya bekerja di Kabupaten Tuban. Untuk menghilangkan jejak, kendaraan dimutilasi menjadi beberapa bagian lalu dijual secara terpisah. Tindak kriminal tersebut dilakukan tersangka lantaran terlilit hutang kalah judi slot. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap AN, 33 tahun, warga Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan rekannya berinisial RK. AN yang merupakan sopir truk tronton PT Varia Usaha Bahari ini harus berurusan dengan polisi lantaran menjadi dalam kasus penggelapan. Tersangka nekat menggelapkan sebuah truk tronton milik perusahaan tempatnya bekerja.
Kendaraan angkutan berat tersebut dimutilasi menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya potongan truk tronton dijual secara terpisah. Tindakan kriminal ini dilakukan tersangka AN lantaran kalah judi slot. Akibatnya tersangka terlilit hutang mencapai ratusan juta rupiah. Uang hasil penjualan rencananya akan digunakan untuk membayar hutang. 2 tersangka berhasil ditangkap, sementara 2 lainnya masih berstatus buron. Sebagai barang bukti, polisi turut mengamankan beberapa potongan truk tronton yang belum terjual, di antaranya bagian kabin dan roda. Yang akan dibawa di Gresik. Kemudian sesampainya di Gresik, sopir ini ketemu dengan temannya dengan inisial RKA. Kemudian terjadilah komunikasi di sana, kemudian sama RKA, sopir ini diberikan uang kurang lebih 500.000 dan untuk membawa kendaraan itu ke Lingkar Demak. Kemudian sesampai di sana, si supir ini kendaraan diserahkan ke RKA dan akan dijual. Ini sudah ada pembicaraan, awalnya sudah ada pembicaraan dari Gresik sana, sudah ada pembicaraan yang akan menjual truk ini lewat RKA tadi. Sesampai di sana kemudian kendaraan dibawa RKA dan dijual lewat teman-teman RKA yang sudah ada di sana. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Tuban sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Sementara hingga kini, polisi masih terus memburu 2 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Kecelakaan motor versus motor di Tuban terekam CCTV, 1 tewas. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kecelakaan maut antara sepeda motor dengan sepeda motor di Jalan Jatirogo, Bojonegoro, Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pemotor yang menyeberang jalan ditabrak motor lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kejadian ini, seorang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya mengalami luka berat. Detik-detik kecelakaan maut di Jalan Jatirogo, Bojonegoro, tepatnya di Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Senin sore kemarin terekam CCTV. Akibat kecelakaan ini seorang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan bermula saat Suniti 58 tahun, warga Desa Sumbang Timun, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, menyeberang jalan dari timur ke barat. Karena tidak memperhatikan arus lalu lintas saat menyeberang, motor yang dikendarai Suniti ditabrak dari samping oleh pemotor Vario yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara. Motor Vario tersebut dikemudikan oleh Tamrin, 50 tahun, warga Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, dengan penumpang Abdul Khoir, 28 tahun, warga Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan. Kerasnya benturan membuat Tamrin, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Suniti dan Abdul Khoir mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke RSUD Bojonegoro untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Suzuki Smash ini dikemudikan oleh Bu Suniti berjalan dari arah timur ke barat. Pada saat menyeberang tidak memperhatikan dari arah dari sisi selatan maupun utara. Istilahnya tidak melihat posisi aman, kemudian Bu Suniti asal menyeberang saja. Kemudian terjadi kecelakaan yang dari arah selatan ke utara, yaitu dengan kendaraan Vario
yang dikemudikan oleh Pak Tamrin berpenumpang dengan Abdul Qair. Nah, di situ titik tempurnya ada di sebelah sisi kiri dari selatan ke utara. Dalam hal kecelakaan ini sangat fatal karena benturannya sangat keras. Kemudian Pak Tamrin ini MD di TKP. Korban lukanya? Korban luka yaitu penumpangnya Abdul Qair ini dengan Bu Sutini. Pasca kejadian, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Tuban langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Sementara kendaraan terlibat kecelakaan diamankan petugas ke unit laka lantas Polres setempat. Ziki Muhammad, Samsul Alim, CTV, Tuban. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan santrinya sendiri. Pelaku langsung ditahan di Polres setempat. Polres Lamongan menetapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan sebagai tersangka kasus pencabulan 3 anak di bawah umur yang merupakan santrinya sendiri. Pelaku berinisial RA 69 tahun ini langsung ditahan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Polres Lamongan. Pak, terkait dengan status Bapak sebagai Ketua MUI sendiri gimana Pak? Sudah mundur saya. Hah? Saya sudah mundur. Sejak kapan Pak mundur Pak? Tanggal 5. Terus untuk kepengurusan NU sendiri Pak? Saya sudah mundur dari NU juga. Gimana? Sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri Pak? Penetapan RA sebagai tersangka ini setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan serta menemukan 2 alat bukti. Pelaku yang juga merupakan pengasuh Pondok Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ tersebut selanjutnya ditangkap dan dilakukan penahanan. Sementara itu, pelaku RA mengaku sudah mundur dari Ketua MUI Dekat dan mundur dari pengurusan Nahdlatul Ulama Lamongan sejak 5 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan, Ibda Sunaryo mengatakan pihaknya telah menaikkan status penyidikan ke penyelidikan dalam kasus pencabulan yang melibatkan pelaku RA. Selain itu, pihaknya juga telah mengantongi keterangan dan hasil visum 3 anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan tersebut. Terkait dengan kejadian tersebut, kami dari Polres Lamongan telah menangani perkara tersebut karena alat buktinya kita sudah melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan, kemudian kita naikkan statusnya yaitu dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian karena kita sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga kita menetapkan pelaku sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Jadi untuk saat ini pelaku kiai tersebut sudah ditetapkan jadi tersangka dan ya? Sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara dan sudah kita lakukan penahanan. Dan pelaku sendiri dijerat dengan pasal? Untuk pelaku yang kita terapkan adalah pasal 82 ayat 2 karena dia adalah termasuk, itu ada undang-undang perlindungan anak, karena dia adalah termasuk seseorang yang harusnya melindungi terhadap anak yaitu guru ngaji, harusnya dilindungi, maka kita terapkan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sementara itu, pihak MUI Kabupaten Lamongan mengaku telah menerima surat pengunduran dari RA dari Ketua MUI Kecamatan Dekat. Surat tersebut dilayangkan setelah RA terlibat kasus pencabulan terhadap 3 santriwati TPQ yang diasuhnya. Sudah mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Jabatan dia itu sebagai ketua apa Pak? Ketua MUI Dekat. Mengundurkan diri mulai kapan itu Pak? Mulai tanggal 5. Sejak kejadian itu Pak ya? Gak ngerti kejadiannya kapan, saya tidak tahu. Diberitakan sebelumnya, RA melakukan pencabulan terhadap 3 santriwati TPQ yang diasuhnya. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melapor kepada orang tuanya. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bojonegoro mencoret 4 calon legislatif atau caleg DPRD Kabupaten setempat meski sudah masuk daftar calon tetap atau DCT. Pencoretan dilakukan lantaran caleg tersebut terdaftar sebagai pekerja di DPRD yang menerima gaji dari pemerintah. Pencoretan 4 calon legislatif atau caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro ini menyusul adanya temuan keempat caleg berstatus tenaga kerja di pimpinan dan fraksi DPRD Kabupaten setempat. Ketua KPU Bojonegoro Fatur Rahman mengatakan 4 caleg yang dicoret tersebut diantaranya Muhammad Hanafi dan Sultan Rifai dari Partai Demokrat, Imam Mu'alim dari PPP, dan Ali Mustafa dari PAN. Ketiganya tersebut berstatus tenaga ahli, serta 1 driver pimpinan DPRD Bojonegoro. Meski keempatnya sudah dicoret dari DCT, namun foto dan nama mereka masih tercantum di kertas surat suara sesuai daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Hal itu lantaran desain surat suara sudah terlanjur dicetak oleh KPU. Sementara itu, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bojonegoro Lia Andriani mengatakan, jika pencoretan tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan surat pemberitahuan dari KPU yang ditunjukkan ke Sekwan dan tembusan Bawaslu terkait data tenaga ahli dan staf di DPRD. Setelah itu data tersebut dicocokkan dengan daftar caleg dan diketahui keempatnya menerima gaji dari uang negara melalui APBD Kabupaten Bojonegoro. Hal itu dianggap melanggar peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Sebelumnya pihak Bawaslu sudah menghimbau agar keempat caleg tersebut mundur dari pencalonan atau mundur dari tenaga staf DPRD. Namun hingga masuk DCT, himbauan tersebut tidak diindahkan. DCT ya? 4. Itu kenapa Bu ya? Itu karena memang anggarannya itu honornya dari APBN. Statusnya dia apa itu berarti? Yang 3 itu TA, yang 1 itu driver pimpinan DPRD. Jadi semua mendapat gaji dari APBN ya, karena memang itu kan tidak diperbolehkan. Karena itu kan kemarin ada surat himbauan, surat pemberitahuan dari KPU ke Sekwan, kemudian Bawaslu dikasih tembusan. Akhirnya dari Bawaslu Bojonegoro mengirim permohonan nama-nama TA ke Sekwan. Setelah dari Sekwan itu dibalas, kita melakukan inventarisir terkait nama-nama TA itu disinkronkan dengan data yang sudah ditetapkan menjadi DCS. Selanjutnya ditetapkan ke DCT. Untuk yang bersangkutan tidak melakukan penyanggahan atau bagaimana Bu? Itu kemarin ada Hanafi itu menjawab surat dari KPU itu ya kemarin. Dari KPU itu Hanafi bersurat itu kemarin membalas. Sementara itu, salah satu caleg dari Partai Demokrat, Muhammad Hanafi, mengaku keberatan atas pencoretan dirinya dari DCT. Pihaknya mengaku akan membawa masalah ini ke DKPP dan melakukan gugatan ke PT UN. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.